Shalom Sainers, kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan kembali melanjutkan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan setiap bahan firman Tuhan yang kita renungkan ini dalam program Saat Teduh Sains Surabaya ini, Sainers juga bisa mendapatkannya di Instagramnya Sains Surabaya, yaitu di @shine_surabaya, dan juga di Facebooknya Sains Surabaya, Facebook Spasi Surabaya. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang setiap hari kami rasakan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini dan kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, berikan kami hikmat, pengertian, dan biarkan firman Tuhan yang kami renungkan ini menjadi fondasi hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami untuk kami melangkah dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga mari Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, biarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami pada hari ini, bicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita hari ini masuk di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Dan renungan hari ini dengan topik bekerja dan beristirahat. Saya ajak kita untuk buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ayat pokoknya ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, di dalam surat 2 Tesalonika ini ada latar belakang yang terjadi gitu ya, di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Mereka memiliki iman yang kuat terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian mereka hidup dalam penantian akan hal tersebut. Mereka dalam penderitaan yang besar pada saat itu juga, dalam tekanan. Kemudian ada ajaran-ajaran yang lahir di tengah-tengah itu yang cukup menarik perhatian dari Rasul Paulus, yaitu adalah karena menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka akhirnya berkaitan dengan pekerjaannya, berkaitan dengan keadaan hidup di dunia, mereka seolah-olah tidak menganggap itu adalah hal yang penting dalam hidup mereka. Sehingga akhirnya Rasul Paulus meresponi kejadian tersebut dengan menuliskan surat 2 Tesalonika ini kepada jemaat di Tesalonika. Dan kurang lebih teguran yang diberikan kepada mereka adalah teguran cukup keras. Mereka yang berpikir tentang hal-hal surgawi, sehingga mereka seolah-olah tidak menginjak bumi. Mereka menjadi begitu fokus terhadap kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga mereka lupa panggilan mereka untuk menjadi umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki profesi sebagai seorang pembuat tenda waktu dia berada di Korintus, merintis pelayanan di Korintus pada saat itu bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila.
Dia tidak segan-segan menunjukkan contoh kehidupannya dia ketika dia melakukan pekerjaan Injil, namun juga tetap memenuhi hidupnya dengan bekerja. Nah, dalam firman ini dia mengambil kutipan contoh dirinya sebagai teladan bagi mereka untuk melihat ketika mereka berada di tengah-tengah dunia ini, jemaat di Tesalonika khususnya. Tapi kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya, dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, dia memberikan contoh terlebih dahulu, itu adalah contoh dari Tuhan Yesus. Bahwa kesetiaan Tuhan dalam kehidupan manusia adalah dengan cara berkorban, dan dalam ketabahan Kristus, di ayat yang kelima, sampai mati di atas kayu salib ketika dia berada dalam dunia ini untuk menyelesaikan tugasnya. Artinya ketika dia berada di dunia pun dia melakukan aktivitasnya sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab di dalam dunia ini. Untuk itu dia memberikan teladan mengenai Tuhan ketika berada dalam dunia ini. Kemudian dia mengambil contoh lagi bagaimana dia berada di tengah-tengah dunia ini sampai hari ini di dalam masa pelayanannya dengan bekerja. Artinya kita harus paham bahwa ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita punya tanggung jawab untuk kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini juga. Di dalam iman kita yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Rasul Paulus dengan keras menegur jemaat di Tesalonika. Dia berkata bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Di ayat yang ke-10. Ini tidak berarti kemudian kita berpikir bahwa Alkitab ingin kita menjadi pecandu kerja, workaholic gitu ya. Tetapi kita harus memahami bahwa Alkitab tidak mengajarkan itu. Yang Alkitab ajarkan adalah kita menghargai pekerjaan itu sebagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Dalam Efesus pasal 6 ayat 5, Rasul Paulus menegaskan bahwa terkait dengan hamba-hamba yang bekerja pada Tuhan, dia berkata bahwa, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Artinya ketika kita bekerja, kita sementara melayani Kristus di dalam pekerjaan kita. Kita harus menganggap bahwa pekerjaan yang kita lakukan bukan kita melayani orang yang Tuhan yang dimana kita mengabdi, tetapi kita sementara bekerja untuk Kristus di situ. Kenapa? Karena kita menjadi contoh, kita menjadi teladan. Orang akan melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa ketika kita pergi bekerja, kita bekerja bukan hanya untuk majikan kita saja, tapi kita juga bekerja untuk Yesus. Tuhan memberikan Adam dan Hawa untuk memelihara dunia. Dan Tuhan menunjukkan sebuah contoh ritme waktu bagaimana bekerja dan beristirahat dengan baik. Sehingga dapat membantu kita untuk pandangan yang sehat tentang pekerjaan. Apakah kita memiliki beberapa tugas untuk dilakukan? Kita punya tanggung jawab dan bekerja untuk harus kita lakukan. Lakukanlah tanpa mengeluh. Bersyukur kepada Tuhan atas semua kesempatan yang diberikan bagi kita untuk kita bisa melayani orang lain dan memuliakan Tuhan dengan menggunakan karunia-Nya. Saya memberikan beberapa tips bagi kita dalam hal dunia pekerjaan. Sebagaimana kita adalah saksi Kristus yang berada di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, jangan sombong. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Pekerjaan merupakan tempat di mana kita ditaruh di sana dan kita menjadi pelita di sana. Tetapi terang kita harus bercahaya, bukan semakin meredup, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Jangan sombong. Yang kedua, jangan suka ngomel. Jangan selalu berbicara dengan tinggi hati kepada orang-orang yang berada di sekelilingmu atau kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Itu akan menimbulkan kebencian, sehingga ketika saudara datang, mereka pun akan mulai menghindar ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 berkata begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Janganlah hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, yang ketiga, jangan kendur dalam pekerjaan. Orang percaya harusnya memiliki etos kerja yang sangat besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang kita layani bukan manusia, tapi kita layani Tuhan. Sehingga orang Kristen yang bekerja harus dapat memikul lebih banyak daripada pekerjaan orang-orang lain. Benar-benar merupakan sebuah
dosa bagi orang percaya kalau mereka melakukan segala sesuatu kurang daripada yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Sebab apa? Efesus 6 ayat 6 berkata begini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kita bekerja bukan untuk hanya cuma mencari muka, tapi kita bekerja sebagai hamba Allah, melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita jangan hanya memperhatikan jam kerja, melainkan menjadi hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Jangan biarkan hidup kita menjadi mundur, dan jangan berkompromi. Senantiasa bersukacita, dan sukacita datang dari Allah adalah kekuatan bagi kita semua. Kita perlu menghimpun sukacita itu dengan membangun saat teduh dengan Tuhan. Setiap pagi sebelum kita memulai hidup kita, sebelum berangkat bekerja, kita perlu hidup berkemenangan dalam pekerjaan itu. Sebab apa? Semua orang yang tidak mengenal Tuhan sementara melihat saudara yang menjadi saksi di sana. Dan ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beristirahat, maka sambutlah dengan ucapan syukur. Dan pujilah Dia atas kesempatan untuk kita bisa menyembah Dia dan memberikan energi baru bagi pekerjaan yang harus kita lakukan di hari-hari berikutnya. Di masa COVID-19 ini, banyak yang akhirnya bekerja dari rumah. Bertanggung jawablah dengan itu. Ketika pekerjaanmu sudah selesai, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Biarkan hari ini kami merenungkan firman-Mu lebih jauh lagi, sebagaimana kami berada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk memandang setiap pekerjaan kami sebagaimana kami memandang Tuhanlah Tuhan atas kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan Tuhan. Dan kami tahu orang-orang semua di sekeliling kami yang belum percaya melihat kami akan melihat Kristus Tuhan. Untuk itu, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera, sehingga kami benar-benar hidup dengan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.